Hai guys, apa kabarnya sahabat-sahabat Anya Queen? Ketemu lagi sama saya Anya Queen di channel Anya Queen. Anya manja, manja banget. Kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu, seorang aktor, pemain sinetron. Dulu tuh dia pemain sinetron di salah satu legenda gitu yang suka silat-silatan. Siapakah dia? Mau tahu siapakah dia? Ini dia, Heru Kurniawan. Halo. Halo Heru, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Heru, gimana kabarnya kamu? Baik dong. Baik, Nah, dong. kesibukan kamu sekarang apa sih kemarin tuh? Oh, kesibukan aku selama sekarang corona ya. Iya, jadi banyak pending ya. Ya banyak penting, banyak di rumah aja sih. Oke, selama kamu di rumah pasti kamu kegiatan pasti main game aja Benar. ya, sambil nonton film mungkin. Hmm. Oke, Haru, kan di teman-teman di luar sana kan belum tahu siapa kamu sebagian ya. Tolong sebutkan gimana sih awal karir kamu tuh bisa terjun ke dunia sinetron, gimana sih prosesnya? Awalnya sih dulu tuh sebenarnya sih aku tuh Agak ini ya, oke. kelihatan mukanya. Nah, kan kelihatan jelas. Nah, awalnya tuh dulu tuh aku tuh belum kepikiran buat masuk ke dunia entertain ya. Oke. Karena itu semua dukungan teman-teman, orang-orang yang bilang lu tuh kenapa sih nggak ikut sinetron aja gitu. Iya, Gitu karena sih. kamu mungkin teman-teman kamu bilang kamu kenapa nggak ikut pemain sinetron? Iya. Karena muka kamu mungkin cakep gitu pada saat teman-teman ngelihat gitu. Terus kamu tuh memenuhi kriteria pemain sinetron gitu. Padahal kamu tuh nggak ada basic ya sama sekali ya. Iya, benar. Terus itu gimana ceritanya? Nah setelah itu aku mikir juga, oh, benar juga ya. Tapi gampang gak sih? Aku pikir agak sulit gitu. Terus aku coba dong casting. Aku dapat link casting nih. Ya udah pertama kali ikut casting langsung jebol dong. Oke, itu syuting pertama kamu langsung jebol. Ya langsung jebol. Iklan? Iya. Iklan apa tuh pada saat itu? Iklan waktu itu iklan apa ya? Makanan lah mungkin Iya, ya. makanan, Biasa ya. kan kalau anak-anak baru seperti ini aku bisa ngeliat makanan ataupun minuman produknya. Terus setelah kamu tembus dari casting itu tembus syuting produk tersebut, akhirnya kamu berlanjut casting sampai akhirnya kamu membintangi beberapa iklan. Nah ya benar. Nah, dari situ gimana caranya kamu dari bintang iklan bisa tembus sampai kamu main sinetron di salah satu sinetron apa judulnya waktu itu kalau nggak salah? Oh, Lenong Legenda. Lenong Legenda itu kan tentang kayak silat-silatan Iya, gitu kan. benar. Nah, gimana prosesnya jadi bintang iklan ke sinetron? Apakah dari kamu syuting iklan ataupun casting iklan kamu menemukan seorang manajer mungkin atau apa yang akhirnya menawarkan kamu untuk casting ke PH besar? Itu sih butuh proses lama ya, karena aku merasa diri aku tuh belum bagus gitu aktingnya, karena logat aku juga kan dari Padang ya. Oh, kamu aslinya Padang. Iya, Oh ya guys, Padang. terlihat sekali ya. Dia memiliki logat. Jadi kalau misalkan mungkin dialognya terlalu mepet, terlalu banyak, dia kelihatan banget asli Padangnya ya. Tapi kalau misalnya ngomongnya yang biasa, yang dialog dikit tipis-tipis, tak terlihat seperti anak gaul, seperti anak Jakarta ya guys. Terus aku gimana? Nah, Ketika setelah- kamu itu kan pasti gini. Kan biasa kalau pemain sinetron cuma ekspresi doang ya. Iya, benar. Pemain bintang Iklan, iklan. ya. Nah, ketika Ekspresi terjun ke sinetron atau itu kan banyak dialog tuh. Juga banyak dialog. Berarti PR banget dong. Gimana caranya kamu harus berakting, harus bisa melawan kekurangan kamu tuh yang memiliki logat daerah ya. Itu kamu pernah dapat komplain nggak sih dari sutradara? Itu awal-awal banget aku sampai dimarah-marahin, sampai dianjing-anjingin bahkan. Oh, sampai di Gimana kasar-kasar sih ya? bisa apa enggak, bisa Iya. apa enggak? Ya udah itu terus aku coba sebagai pelajaran buat kedepannya. Aku nggak pernah minder atau gimana, kata aku coba aja. Oh iya emang gue salah sih, nanti saja dimarahin gitu. Terus belajar akhirnya alhamdulillah ya, karena udah keseringan. Ya nggak perlu lah, cuman nggak perlu dihafal juga, cuman dibaca aja inti ceritanya apa ya, udah tinggal kita improv aja. Iya, karena pada intinya sih gini, acting itu adalah suatu acting yang dimana tuh real, natural gitu. Kita dikasih skrip, bukan berarti kita harus suara seperti menjiplak, menghafal. Buat kalian semua ya, aku kasih tau ya, acting adalah acting real ya. Tapi bukan berarti acting itu harus istilahnya tuh menjiplak atau menghafal, tapi dipahami, dimengerti alur ceritanya, karakter kalian sebagai apa gitu. Jadi ketika kalian udah paham inti ceritanya, kalian bisa mengimprovisasinya dengan bahasa kalian gitu loh. Nah, Apalagi lawan kita syuting itu lebih pintar, kita jadi enak. yes, improv. betul. Tapi kamu ada pengalaman nggak sih kamu bermain sama pemain senior gitu? Kan pasti kan rasa kayak canggungnya, groginya. Pernah nggak sih ngalamin kayak Itu sih emang kita grogi banget ya, karena kita merasa aduh gue bisa nggak ya, ntar kalau gue retake gue salah dia marah nggak ya. karena kan biasanya artis hebat misalnya, iya. pemeran penting gitu ya. Sedangkan kita masih pendatang ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih mereka selalu support, malah Baik-baik mereka ya. bilang nggak apa-apa, santai aja, santai, jangan grogi, jangan
cemas, jangan apa-apa, kalau salah ya nggak apa-apa, kita ulang aja. Jangan malah mereka merangkul kamu gitu, Ya, misalnya malah mengajari gitu, merangkul, support juga. Ya. Tuh guys, jadi kalau misalkan kalian tahu ya, biasanya aktor senior, artis hebat, misalnya artis yang udah duluan gitu, mereka tuh kadang merangkul dan mereka tuh berbagi, apa ya, ngasih gitu loh. Karena ya mungkin kalau misalnya kalian aktor yang baru yang merasa dirinya tuh baru muncul, itu agak sedikit sengak ya, Iya. artis ibaratnya. Tapi kalau artis senior, aku juga banyak belajar sih. Mereka tuh welcome sekali dan sangat humble, baik ya. Mereka tuh kadang-kadang kegiatannya tuh kayak ngerangkul, jadi ngebikin kita nyaman. Iya, Jadi benar. dalam akting pun juga gak ada beban ya. Jadi kayak udah kayak teman aja, udah kayak sering gitu. Terus gimana ketika kamu udah sering berhadapan sama artis senior? Apa yang kamu banyak belajar dari beliau gitu? Ya, aku Ilmu-ilmu kayak apa? belajar gimana sih kalau kita misalnya salah gitu, tiba-tiba kita lupa apa Betul. tujuan kita buat improv ini apa. Oh, mereka ngajarin misalnya salah ya udah, kita relax aja, terus jangan terlalu tegang, santai aja pokoknya. Ntar kita yang penting kita ngikutin alur gitu. Karena dalam setiap cerita itu tuh mereka itu sangat banget tuh ngasih kepercayaan ya, terus ngasih apa ya, leluasa untuk kita mengeksplornya. Mereka juga kadang-kadang tuh kalau mau improv, kalau mau ngasih nambah mengimprov ya, mereka juga suka membicarakan. Iya, kan, membicarakan ada sebelum kita tag. jadi ketika tag itu kita udah ready, udah tahu lah, jadi nggak bikin lawan mainnya tuh jomplang ataupun menyudutkan ya, karena biasa kalau artis ini tuh kayak merangkul gitu loh guys. Nggak semua artis ya yang kalian bilang perannya jahat tapi dia jahat, enggak, sebenarnya itu cuma peran doang, sebenarnya hati dia itu benar-benar baik. Oke. Bro, selama perjalanan kamu terjun di dunia acting nih, ada nggak suka dukanya yang kamu alami selama proses Waduh, dari awal sampai sekarang? Misalkan, kalau dibilang luka sih banyak banget sih ya sebenarnya. dukanya apa gitu? Hmm. Oke, dukanya apa? Kalau jadi biar teman-teman Oh, tahu. dukanya tuh kayak kita tuh benar-benar Ataupun kalau misalnya aku tahu ya, guys, jangan heran ya kalau misalnya kalian misalkan nanti suatu saat kalian terjun, misalkan tiba-tiba kalian udah di lock dari jadi talent misalkan untuk produk apa, tiba-tiba kalian tuh hari-harinya suka di cancel ya, Iya, mendadak benar. digantikan, itu kadang-kadang suka down. Dan gini, kebayang dong kita udah kepilih aja udah masuk nominasi aja udah seneng banget ya, Seneng banget. masuk nominasi Dari loh, ratusan masuk workshop, orang. iya, dari ratusan orang casting tiba-tiba terpilih untuk jadi nominasi untuk workshop. Tiba-tiba tuh pas hari-harinya tuh di cancel dengan secara alasannya tuh ya kadang suka sepele ya, Iya, kita bikin down gitu. Tapi guys, itu di dunia iklan bersyutingnya tuh hal sangat biasa, karena tuh itu sebagian proses kalian untuk menuju ke arah yang lebih baik ya, untuk mental ya. Karena gini, dunia acting tuh mental sangat penting sekali guys, karena selain dibutuhkan kepercayaan diri, mental tuh harus kuat. Karena apa? Kalian akan diuji di hal-hal seperti itu ya. Jadi kamu juga pernah ngalaminnya tuh. pernah banget. Waktu itu aku kan iklan apa ya? Ya ada lah iklan. Ada satu produk lah ya, Produk brand ya. Aku tuh udah masuk nominasi. Nominasi itu kan dari banyak orang lah. Nominasi yang terpilih 10 orang. Itu buat main talent ya, dan dipilih satu ya. Jadi harus disingkirkan 9 orang. Nah, semua kesingkir, tinggal aku sendiri. Aku di lock nih. Besoknya syuting nih subuh. Aku udah siap-siap dong, alhamdulillah, sujud syukur dong syuting. Nah, lumayan dong, budgetnya tuh gede dong. Gimana kita lagi banyak buat perpos, buat ini udah menghayal angan-angan Iya. untuk kalau dapat fee-nya tuh buat kebutuhan ini Nah, tuh. benar. Tiba-tiba aku udah siap-siap, udah bangun jam 4 kan, ke lokasi harus sampai jam 5. Di jam 4-an aku udah bangun, pak, tiba-tiba ada set masuk di cancel karena matanya terlalu ini, katanya terlalu kurang sipit katanya. Tuh. guys, Kok Anya nggak Meka? pengalaman hero itu sebagian dari proses perjuangan artis hebat. Artis hebat itu pasti pernah ngalaminnya. Karena apa? Karena ya dunia seperti itu tuh ya semua orang pasti ngalamin ya. Justru kalau kalian bisa melewati itu semua, itu kalian akan sukses. Karena apa? Banyak orang sukses tuh pernah ngalamin di cancel. Ada pula juga casting, maaf kamu nggak bisa karakter, itu kayak bikin down ya, bikin Iya, drop gitu. Itu sedih banget guys. Aku pernah ngalaminnya, yang berjuang. Tapi itu semua bagian proses yang kalian bisa lewatin ya. Kalau kalian tidak bisa lewati itu, kalian tidak akan menjadi artis besar, artis yang memiliki kualitas, artis yang memiliki apa ya, skill yang kemampuan luar biasa. Oke, Ru, itu kan tadi dukanya nih. Iya. Kalau sukanya gimana? Kalau sukanya sih ya, alhamdulillah ya, kita bisa berbaur dengan orang-orang yang ya lumayan udah terkenal, ada apa, saling memberi
tahu gitu yang saya kasih memberikan ilmu ya. Ilmu. Karena gini, setahu aku artis senior tuh sering banget tuh kalau ketemu, kalau syuting bareng itu suka ngasih apa ya, ilmu trik-trik ya buat pendatang baru. Jadi ketika seorang pendatang baru tuh hal apa yang harus dilakukan itu biasanya tuh senior suka ngasih tahu gitu lah, pengalaman mereka nya, supaya kita juga menjadi artis yang punya attitude yang baik ya, perilaku sopan lah gitu. Karena dengan pentingnya pengalaman jam terbang, senior itu karena memang suka nggak pernah pelit ilmu ya, mereka tuh suka welcome, suka berbagi ilmu gitu. Beda hal kalau misalnya artisnya baru ya, suka banyak gaya, pakai baju mewah, ngerasa tuh udah kayak bintang, udah kayak bos besar ya. Padahal guys, acting nothing ya. Jadi semuanya kalian jangan merasa kalian punya tamang ganteng, banyak fansnya, followersnya tuh pakai baju branded tuh ya. Terus kalian kalau acting nothing, kalian harus banyakin kualitas acting, tapi kalian juga harus semakin ramah, kayak pepatah bilang, semakin padi berisi semakin merunduk. Karena apa? Semakin kita dikenal orang, kita harus lebih welcome ya, lebih humble gitu. Karena kita sebagai manusia, kalau kita bukan karena mereka, kita bukan siapa-siapa guys. Jadi baju ataupun kepopuleran nothing, tapi skill, ilmu itu nggak semua orang punya. Jadi kalian kalau misalkan perbanyaklah ilmu, berbagi, sharing. Kenapa? Semakin ilmu kalian berbagi sama orang-orang yang di luar sana membutuhkan, kalian semakin bertambah wawasan, dan ilmu kalian juga akan berkembang. Bukan hanya mentok di kalian cuman kayak gaya doang ya, gitu. Aku tahu ya. Karena aku kadang suka mikir juga ya, banyak banget, dan mungkin dari teman-teman kamu juga ya, ketika kalian susah tuh bareng, ketika udah menjadi besar tuh kadang-kadang suka nggak pernah sama, kadang-kadang kita berdua juga kayak nggak kenal. Itu kan bikin tahu aja ya, bikin gila loh guys. Itu kebanyakan sih orang-orang di Jakarta seperti itu sih ya. Jadi aku kasih pesan buat kalian semua tuh, jangan pernah kalian lupakan proses ataupun teman-teman masa-masa perjuangan. Kalian harus ingat ya ke bawah gitu. Jangan lupa kacang sama kulitnya itu. Akhirnya kan kamu kan dulu kan prosesnya dari pemain bintang iklan, pemain sinetron udah. Harapan kamu tuh apa sih, targetnya di tahun ini? Apakah kamu pengen mendalami dunia acting di dunia film, ataupun kamu pengen bermain di teater, ataupun kamu pengen jadi apa gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya sih jujur ya, sebenarnya aku tuh sebenarnya dari dulu tuh pengen jadi seorang pengusaha. Oh, pengusaha ya. Sebenarnya entertain ini sebenarnya ya buat sampingan aja, kalau emang hobi rezeki ya hobi. Kalau emang rezeki sih ya alhamdulillah, kalau emang enggak ya kita jalani aja gimana sih proses gitu kan. Kita nggak tahu ya kita tuh sukses di mana, di bidang apa gitu. Ya kan kita semua nggak tahu. Kita misalnya kalau di entertain kita sukses ya alhamdulillah, mungkin itu jalan rezekinya kita ya. Kalau di usaha ya alhamdulillah usaha, tapi jangan pernah melupakan apa yang telah membuat kita naik gitu loh. Oke, betul juga sih. Jadi menurut aku sih pilihan apapun, pekerjaan apapun, kalian tuh harus yakin, harus 100%, harus penuh hati dalam bekerjanya. Ketika kita yakin 100% dengan hati, menurut aku tuh kan gak ada ya, patut bilang tuh usaha yang menanti hasil ya. Jadi ketika kita yakin bersungguh-sungguh kita mewujudkannya, insya Allah kita akan terwujud kok gitu. Nah kalau misalnya kita jadinya suksesnya di bidang usaha atau artis, itu balik ke individual masing-masing ya. Karena setiap orang tuh punya jalan masing-masing ya. Yang kita bisa jalankan adalah kita berusaha semaksimal mungkin selama masih muda ya. Selama kita masih istilahnya tuh belum tua, belum menikah. Jadi sama muda kita puas-puasin untuk meraih kesuksesan kita, mungkin di bidang kuliner, usaha, ataupun di bidang acting, entertainment. Yang paling penting kita harus berusaha dan yakini diri sendiri. Kalau kita udah yakin dan berusaha, pasti kok ada ketemu jalannya ya. Karena Tuhan tuh gak pernah tidur. Tuhan tuh tahu apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian mau gitu. Karena aku pernah bilang dulu ya, aku sering banget tuh kalau misalnya nonton kayak video klip ataupun band-band besar penyanyi, aku kayak pengen dia rasanya tuh jadi mereka tuh yang suka nyanyi di jadi model video klipnya. Tapi nggak tahu guys, ketika saya punya mimpi tersebut, di beberapa tahun kemudian diwujudkan loh dengan saya itu cuman jadi kru, jadi cuman kayak orang yang ngebawa talent ke orang yang di belakang layar ya, tadi tiba-tiba saya dikirim jadi seorang model video klip. Itu kan kayak suatu mimpi yang dulu gitu loh, dan terwujud di tahun ini gitu. Dan itu menurut gue tuh gak ada
gak ada yang tahu yang Tuhan berikan. Semua gitu. itu nggak instan. Nggak instan, Kita yang gitu. penting sabar Nah, aja jalan. Betul, yang paling penting buat kalian semua yang kalian pengen punya mimpi ya di bidang apapun. Kalian mau jadi pemain sinetron, pilot, pramugari, pengusaha, semua orang tuh boleh bermimpi. Tapi ingat, kalian juga harus bekerja keras, yakini, seriusin, dan kalian juga harus bener-bener berusaha lah gitu, proses sehingga kalian mendapat hasilnya ya, karena sebenarnya itu nggak ada yang tahu gitu. Oke, Hero, pesan-pesannya ya sebelum kita pamitan ya, kasih tips dong buat teman-teman yang di luar sana, di rumah sana, gimana caranya kalau pengen jadi artis yang baik seperti apa, seperti kamu jadi bintang iklan, pemain sinetron, trik-triknya dong, hal apa yang harus dipunyai atau dimiliki gitu loh. Yang pertama itu kita harus tepat waktu. Betul, on time itu penting sekali karena on time itu sebagai dari disiplin. Lebih baik kita menunggu daripada ditunggu ya. Iya, betul. Kita harus saling berbaur, mau itu kru, mau artis, mau apa, dia di bidang apa, walaupun mereka entah siapa, kita salamin aja semua ya. Karena semuanya pun sama, kita juga manusia. Iya. Cuman kita yang membedakan adalah bagian dalam bekerjanya. Tapi kita satu tim. Iya, jadi jangan pernah meremehkan. Misalkan contoh kan kebanyakan kalau artis kan syuting itu ada OB itu pembantu umum ya. Kadang-kadang orang sebagai manusia, apain sih dia kan cuma kayak OB. Pekerjaannya dia adalah emang bagian seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang rendah yang harus kita marah-marahnya ataupun kita suruh-suruh seenak jidat ya guys. Karena kebayang dong, kita sebagai manusia kita harus punya toleransi, harus punya menghargai, harus punya empati terhadap manusia gitu. Bayang dong kalau misalnya kalian punya saudara atau keluarga teman kalian digituin, kalian gak enak kan. Jadi kalian bisa menghargai itu, karena mereka juga bekerja dengan sepenuh hati, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi jangan pernah meremehkan ya. Terus setelah itu apa lagi tuh? Jangan pernah menyerah dan jangan pernah drop ya, karena kita nggak tahu kan, misalnya ini kita mencapai titik puncak kesuksesan, kita udah mulai nyerah, padahal dikit lagi loh. Kebanyakan sih orang begitu. Betul, iya. Belum apa-apa udah menyerah, padahal dia dikit lagi, satu tantangan lagi yang mereka lewatin, mereka udah mencapai titik kesuksesan, tapi mereka udah mulai menyerah, mundur gitu. Betul guys, karena gini, untuk meraih sukses itu nggak segampang berpangkat telapak tangan. Ada beberapa hal yang kalian melalui fase-fase susah senang itu kalian akan lewati. Pasti. Nah, di mana fase yang kalian udah lewati, ketika ada satu ujian, misalnya kita naik tangga nih, kita tuh udah mau ke atas puncak, tapi ketika di tangga yang terakhir itu kan dikasih angin yang terpak yang dimana kita seimbang. Nah, bisa nggak kita naik ke atas, merangkak, berdiri kokoh tanpa kita harus terbang ke bawah angin sehingga kita jatuh lagi ke lubang yang sama ke bawah ya. Jadi kita benar-benar harus pelan-pelan untuk meraih sesuatu itu. Karena gini, banyak orang sebagian tuh gampang meraih tapi susah untuk mempertahankan. Karena ini bagian mempertahankan adalah bagian klimaks, bagian ending, bagian puncak di mana tuh semua orang tuh diuji. Ketika kalian udah dikasih nih amanah, apa keinginannya, bisa nggak kalian bisa menjalankan amanah tersebut? Kebanyakan orang kadang-kadang selalu lupa diri. Biasanya kan orang suka star syndrome lah, suka sombong lah, suka sok ngartis. Nah, itulah bagian dari dalam mempertahankannya ya. Itu paling susah ya, Kadang itu yang membuat mereka jatuh sendiri. Betul ya. Jadi kalian hati-hatilah, kalian udah bagus prosesnya nih ya. Jadi ketika kalian di atas, ingat ke bawah ya. Jangan lupa diri. Harus lebih humble, harus lebih aware kepada semua orang, teman-teman ya. Oke, Aro, thank you banget ya atas waktunya sudah mampir di channel aku. Semoga kamu sukses selalu, semoga kamu tercapai menjadi pengusaha, jadi aktor, aktris ya. Paling penting sih kamu harus selalu sehat ya. Dan juga aku ucapin pokoknya sukses selalu lah buat kamu ya. Oke guys, aku ucapin terima kasih semua buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like and comment. Dan kalian misalkan ada yang kalian pengen tahu, kalian bisa komen di bawah sini. Nanti akan aku jawab tanya-tanya. Dunia entertain. Betul. Kita apa aja. Betul. Kalbu apa? Iya, duet lagi. Iya, nanti akan aku undang lagi Hero sebagai narasumber dan aku mentornya. Aku selalu memberikan motivator di setiap videonya, karena aku bikin video ini tuh bukan karena hanya cari popularitas, enggak. Aku cuma sharing bagi ilmu yang aku pernah
dapatkan, dan aku juga pengalaman yang aku pernah raih, aku pengen bagi ke kalian semua supaya kalian tahu gimana sih proses-prosesnya, persiapannya supaya kalian bisa sukses terjun di dunia entertainment. Sekali lagi aku thank you semangat buat kalian semua, semoga sehat selalu dan jaga safe and home. Bye bye. Bye.